Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Sita. Bagaimana nih kabarnya Bu Rita? Sehat Bu? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Bu Sita juga gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Rita. Apakah Bu Rita renggang hari ini Bu? Alhamdulillah ini iya Bu, lagi senggang ini, lagi santai. Oh Ada yang bisa iyalah. saya bantu tak Bu Sita? Iya, gini Bu Rita. Apakah saya boleh bercerita tentang permasalahan saya di sekolah Bu Rita? Oh tentu boleh dong, monggo. Memang jika sudah bercerita perasaan menjadi lega Bu Sita. Iya, senang sekali saya mendengarnya Bu Rita. Saya berharap setelah saya bercerita, saya bisa menemukan solusi dan ada gambaran atas permasalahan saya. Ini terkait permasalahan di sekolah, Bu Rita. Ini tentang anak-anak kelas saya, kebetulan kan kelas saya kelas rendah. Saya sudah berulang kali ini mengingatkan anak-anak kalau membuang sampah itu di tempatnya ya nak. Tetapi masih banyak, hampir separuh dari murid saya itu kalau membuang sampah sembarangan. Parahnya lagi, anak-anak ini membuang sampahnya di laci meja itu loh Bu Rita. Ya. Iya, bahkan ada suatu kejadian kita kok ada muncul bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Akhirnya kita menemukan ternyata itu sisa-sisa makan anak-anak itu yang ditaruh di laci. Kan itu sangat mengganggu Bu Rita ya? Iya, benar sekali Bu Sita. Berarti arah pembahasan kita kali ini tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, Bu? Iya, betul Bu Rita. Ya, ya, ya. Baik, Bu Sita. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Sita terkait membuang sampah ini? Nah, jadi di kelas saya itu Bu Rita, kan di lacinya itu terkadang banyak sampah, sisa Oke. makanan anak-anak. Terus Mm, sisa anak-anak mengoroti pensil itu, mm, kayaknya sama anak-anak itu ditaruh di laci. mm, Jadi saya rasa itu anak-anak malas untuk membuang sampah di tempatnya. Terkadang iya, juga di depan kelas saya itu Bu Rita, kan ada tong sampah yang ada tutupnya tuh. oke. Saya lihat anak-anak itu kalau membuang sampah, malas anak-anak itu membuka tong sampahnya itu. Jadi anak-anak kalau membuang sampah itu di atas tong sampahnya itu. Nah, Hmm, jadi nampaknya anak-anak itu kayak malas gitu loh, kurang memperhatikan kebersihan dan tidak menghiraukan kalau ada banyak sampah. begitu. Jadi terkait kurangnya perhatian anak-anak terhadap kebersihan itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu Sita? Kalau saya lihat Bu Rita, nampaknya anak-anak ini kayaknya kurang termotivasi. Anak-anak ini tidak tahu bahaya-bahaya apa yang akan ditimbulkan jika mereka itu membuang sampah seenaknya. Mm-mm. Lalu apa? Ada penyebab yang lain selain kurangnya termotivasi terhadap dampak sampah itu? Hmm, ya mungkin barangkali mereka tidak sadar atas tindakan yang mereka lakukan itu dapat mengganggu kesehatan, dapat mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan juga, Bu Rita. Jadi penyebabnya banyak ya Bu Sita ya. Nah, terkait penyebab permasalahan yang Bu Sita ceritakan tadi, saya yakin Bu Sita punya beberapa rencana-rencana atau solusi terkait masalah tersebut. Iya, Bu Rita. Untuk mengatasi permasalahan tadi, saya sempat terbesit sih ada rencana ketika dalam pembelajaran di kelas, yang pertama ini saya coba memutarkan video. Karena Ya. kan saya kelas rendah kan, jadi kayaknya anak-anak lebih tertarik jika dianimasikan gitu, Bu.
saya putarkan video tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Sehingga mereka itu sadar tindakan mereka itu sangat membahayakan diri sendiri, orang lain, juga menimbulkan penyakit ya dari sisi kebersihan juga dan sisi keindahan juga kan juga tercemar. Terus yang kedua, sebelum pulang sekolah ini saya mengadakan program itu, Bu, cleaning up. Jadi anak-anak itu sesudah sudah kegiatan pembelajaran, dia itu membersihkan dan merapikan alat-alat mereka sendiri yang setelah digunakan itu. Jadi saya akan tekankan anak-anak itu melihat laci masing-masing. Nanti di situ entah itu punyanya sendiri atau sampah orang lain, wis tidak peduli, kalau ada sampah di laci harus dibuang di tempatnya. Terus saya juga rencananya itu, Bu, menekankan seksi kebersihan. Nah, kan pada struktur organisasi itu kan ada ketua, wakil, dan saya bentuk ada seksi kedisiplinan, dan juga ada seksi kebersihan. Dan di situ saya akan mengontrol anak-anak melalui seksi kebersihan itu. Dan terakhir ini saya menjalankan keyakinan kelas. Jadi saya tidak usah menyuruh anak-anak lagi karena kalau sudah ada keyakinan kelas kan terjadi kesepakatan tuh ya Bu Rita. Jadi motivasi intrinsik. Jadi maunya saya seperti itu Bu Rita. Ya, bagus sih rencananya Bu Sita itu sangat bagus sekali menurut saya dengan tampilan video visual, ada tampilan gambar, video visual secara konkret, insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar ya Bu ya. Terus kemudian ada keyakinan kelas juga yang sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik Bu Sita. Jadi anak-anak dengan sadar diri untuk tetap membuang sampah pada tempatnya, membersihkan laci-lacinya dan dia sadar betul akan tanggung jawabnya ya Bu Sita ya. Lalu apa ada hal lain yang Bu Sita dapat lakukan mungkin? Iya Bu Rita. Itu tadi kan rencana saya di dalam kelas ya. Kalau saya ingin anak didik saya ini selain dia disiplin, mempunyai tanggung jawab di kelasnya, tapi dia juga menjaga kebersihan dimanapun, di kelas, di luar kelas, di sekolah, ataupun di lingkungannya, di rumah. Jadi saya rencananya ini mau usul ke kepala sekolah tentang kebutuhan kita. Kan kebetulan kan ini mau menyusun proyek P5. Ya, barangkali saya bisa mengusulkan tema yang diambil yaitu kelola bumi lestari. Jadi fokusnya tentang penanganan sampah. Begitu Bu Rita. Iya, aku sih rencananya Bu Sita itu tentunya dalam pelaksanaan rencana Bu Sita tentu membutuhkan dukungan-dukungan ya Bu Sita dari pihak lain. Tidak mungkin Bu Sita menjalankan rencananya Bu Sita itu Bu Sita laksanakan sendiri. Tentunya ada pihak-pihak lain yang perlu membantu Bu Sita. Kira-kira Bu Sita meminta dukungan kepada siapa saja agar rencana Bu Sita itu dapat terlaksana dengan baik? Iya, tentunya dukungan yang pertama itu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya selaku penanggung jawab atau yang menentukan kebijakan. Namun dukungan selanjutnya ini terkait tentang pembelajaran proyek P5, tentunya saya juga akan meminta dukungan kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi dan tentunya panitia P5 juga supaya tema yang saya usulkan ini bisa diterima, Bu Rita. Iya, benar memang Bu. Memang ada beberapa elemen yang harus kita libatkan di program kita atau rencana-rencana kita, termasuk persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Nah, apakah ada dukungan lain selain dari internal sekolah Bu Sita? Iya, iya betul Bu Rita.
Barangkali nanti kan pada tahap P5 ini ada tahap kontekstualisasi. Jadi saya ini mengusulkan ke kepala sekolah untuk mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan materi kepada anak-anak agar anak-anak ini lebih tertarik. Karena kalau kan biasanya hanya dewan guru tuh yang memberikan materi, ini orang yang lebih fak di bidangnya ya yang memberikan materi sehingga anak-anak mungkin lebih tersadar, lebih termotivasi gitu. Wah, luar biasa sekali itu Bu Sita. Ya, langkah-langkah yang akan Bu Sita laksanakan itu insya Allah bisa berdampak positif untuk sekolahnya Bu Sita. Nah, agar rencana Ibu yang luar biasa tadi terkait berbagai dukungan tadi juga bisa terlaksanakan secara kesinambungan atau secara kontinu, apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau ide yang Ibu tawarkan tadi? Iya, Bu Rita. Kebetulan saya juga kan ini koordinator P5 di kelas bawah. Ya. Jadi saya juga bertanggung jawab nih berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya sendiri juga akan berkolaborasi memimpin teman-teman membuat tema dan topik proyek yang sesuai dengan tema tadi. Yang tujuannya ini anak-anak membuang sampah di tempatnya dan bisa mengelola sampah ini sehingga mereka itu sadar bahwa sampah itu aslinya bisa loh dijadikan teman dan sampah juga bisa loh jadi musuh kalau kita eh, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, tentunya sampah itu bisa menjadi barang yang berharga ya, bisa menjadi teman kita. Dan kalau kita membuang sampah sembarangan, ini jadi musuh untuk kita semua. Ya, dengan adanya proyek P5 ini yang kita akan laksanakan, Bu Rita. Luar biasa Bu Sita ya. Langkah-langkah yang baik dari Bu Sita tentunya langkah tersebut bisa berdampak positif menjadikan sekolah Ibu sebagai sekolah yang ramah lingkungan. Bu Sita tadi sudah menyampaikan dari awal sampai akhir secara langsung, Bu Sita tidak sadar sudah menemukan solusinya sendiri. Tanpa saya harus Bu Sita itu sudah menemukan solusinya Bu Sita sendiri. Iya, betul sekali, Bu Rita. Tadi saya itu agaknya ada kayak menjanggal gitu sebelum bercerita, tapi sekarang agak lega gitu, Bu Rita. Ya, ya. Sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Sita? Iya, tadinya saya rasa masalah ini tidak bisa saya pecahkan sendiri. Jadi setelah berbicara dengan Bu Rita, oh ternyata gini ya, ada gambaran, ada solusi, ada teman yang diajak ngobrol sedikit lega gitu, Bu Rita. Ya, alhamdulillah Bu ya kalau bisa sedikit melegakan apa yang mengganjal di hatinya Bu Sita. Iya, Ya, alhamdulillah Bu, kita sudah banyak sekali pikiran ya Bu, jangan sampai pikiran yang seperti itu dapat mengganjal diri kita. Ya. iya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu Sita? Saya rasa sudah cukup berita. Nanti ini sebenarnya saya sudah banyak lega loh, sudah lega banget ya, karena sudah menyampaikan keluh kesah saya kepada Bu Rita. Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya pasti akan menghubungi Bu Rita. Enggak apa-apa Bu Rita ya. Iya. Jika saya ada hambatan dalam pelaksanaannya. Siap Bu Sita. Baik Bu Sita, saya dengan senang hati dan terbuka bisa menerima apa yang ingin disampaikan oleh Bu Sita ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Sita dan sudah mempercayai saya ya sebagai keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya dan ide-ide atau solusi yang Bu Sita temukan tadi juga bisa saya terapkan di sekolah saya. Kebetulan tidak jauh berbeda sebenarnya Bu ya. Iya, mungkin memang permasalahan ini
umum ya Bu ya, di Iya, tiap berarti provinsi sudah ya. kondisi hatinya Bu Sita sudah baik ya Bu Sita? Iya Bu Rita, Alhamdulillah sudah lega. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya Bu Rita. Saya bisa mengungkapkan keluh kesah saya, juga bisa menemukan solusinya. Semoga saya bisa menerapkan dan melaksanakan solusi tersebut di sekolah saya. Ya. Sama-sama Bu Sita, saya berharap juga seperti itu. Saya juga bisa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang baik juga supaya berimbas pada karakter-karakter anak-anak di sekolah saya. Saya doakan agar bisa terlaksana dengan baik ya Bu Sita. Amin. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama Bu Sita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam Bu Rita. Bagaimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nampaknya Bu Rita agak sedikit sedih. Apa benar Bu Rita? Iya Bu Sita, begini Bu Sita. Anak-anak ini kan siswa saya ini masih baru Bu Sita ya. Baru kelas 5. Ya. Sepertinya lebih spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena saya merasa mereka seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan dengan orang yang lebih tua ketika berbicara. Dan seringkali mereka itu mengungkapkan kata-kata kotor yang seharusnya tidak pantas diucapkan ya dimanapun, di sekolah, dimanapun, tidak pantas. Saya sangat miris dengan cara mereka berbicara atau berkomunikasi dengan orang. Oh, jadi begitu permasalahan yang membuat Bu Rita tampak sedih. Nah, ini jadi apa yang Bu Rita harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapannya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini tentang perilaku siswa-siswi saya, lebih tepatnya ke siswa laki-laki sih Bu ya. Saya itu ingin sekali mencari solusi. Solusi apa supaya bisa mengatasi permasalahan ini Bu Sita? Oh iya Bu Rita, jadi Bu Rita ingin ada solusi ya setelah percakapan kita nanti. Iya betul Bu Sita, saya ingin ada solusi setelah kita bercakap-cakap ini. Iya. Mendengar cerita Bu Rita tadi ada anak yang berkata jorok, kurang sopan ya kepada orang yang lebih tua. Menurut Bu Rita nih, anak yang bagaimana yang Bu Rita inginkan? Saya ingin anak-anak yang bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, memiliki unggah-ungguh bahasa, bisa membedakan ketika berbicara dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua, bisa membedakan ketika berbicara dengan orang yang sebaya, dan bisa membedakan berbicara dengan orang yang di bawahnya usianya. Begitu Bu Sita. Oh, iya, setuju sekali Bu Rita. Memang jarang ya kita temui anak yang seperti itu sekarang Bu Rita. Dan saya juga tuh kepingin punya anak didikan seperti gitu Bu Rita. Iya benar Bu Sita. Kalau diibaratkan nih, anak didik Bu Rita tadi dari angka 1 sampai 10 ada di posisi berapakah siswa tersebut Bu Rita? Di posisi 5 Bu. Soalnya hampir 50% ya siswa saya itu yang demikian. Jadi saya menilai itu masih di angka 5. Oh, pantas sekali Bu Rita, sangat sedih ya Bu. Iya Bu. Iya, memang kalau melihat anak meskipun anak pintar tapi akhlaknya tidak baik itu juga menjadi jelek Bu ya. Iya betul. Iya, menurut Bu Rita,
Hal apa yang membuat mereka itu bisa berperilaku demikian, Bu? Hal apa? Mungkin pengaruh lingkungan mungkin, Bu, ya, dan kebiasaan. Entah itu di lingkungan rumah atau di lingkungan mereka tinggal, mereka sudah biasa mengungkapkan kata-kata yang kurang baik. Dan mereka juga sudah terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang ia gunakan sehari-hari meskipun dengan orang yang lebih tua. Jadi mereka tidak bisa membedakan meskipun dengan orang tuanya, dengan temannya, bahasanya itu sama. Tanpa membedakan harus ada misalnya dengan orang tua itu harus lebih sopan, dengan sebayanya itu ya biasa saja, atau yang lebih di bawahnya itu lebih mengasihi atau lebih halus. Sepertinya itu disamaratakan oleh mereka. Oh, bisa jadi seperti itu. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh ya, Bu Rita, Iya, terhadap tindak tanduk, bahasa, ya. Apalagi anak-anak ini mudah atau sangat mudah sekali untuk meniru, apalagi hal-hal yang jelek, Bu Rita. Nah, kira-kira nih, upaya apa yang membuat siswa Bu Rita ini bisa menggunakan kalimat yang lebih sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun mengurangi sedikit demi sedikit penggunaan kata-kata yang kotor? apa ya, Bu? Apa mungkin dengan membiasakan penggunaan kalimat yang sopan ketika dengan Bapak Ibu guru di sekolah? Atau paling tidak mengurangi sedikit demi sedikit lah, Bu, penggunaan kata-kata kotor saat di dalam kelas. Sedikit, Bu, ya, meskipun sangat sulit sekali ini dilakukan, paling tidak itu ada perubahan lah, Bu, pada mereka. Iya, benar sekali. Itu juga termasuk sudah upaya dari Bu Rita ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada penyebab lain nggak kenapa anak itu selalu berkata jorok, Bu? Mungkin terlalu banyak menonton TikTok, Bu, ya, atau tontonan-tontonan digital yang lain mungkin, Bu, atau YouTube atau snack video, kan banyak itu, Bu, sekarang tontonan-tontonan yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak, tapi mereka dengan bebas mengakses itu semua kan, Bu, ya. Ya, setuju sekali Bu Rita. Memang jika kita tidak pandai atau anak-anak tidak pandai memfilter mana yang pantas, mana yang tidak pantas ditiru ya. Atau sekarang anak-anak kan dominan menggunakan TikTok nih yang lagi marak. Ya, jadi Mhm. anak tidak bisa menyaring nih kata-kata yang pantas atau yang tidak pantas sehingga anak-anak ini mungkin meniru hal-hal yang tidak baiknya ya Bu Rita. Iya, benar, Bu Sita, benar, Bu Sita benar. Jadi tadi faktor yang mempengaruhi anak-anak bisa berkata jorok atau tidak sopan. Ini yang pertama kan tadi faktor lingkungan, penggunaan gadget juga, dan kebiasaan lingkungan juga sangat berpengaruh ya Bu Rita terhadap pembiasaan anak-anak. Iya. Gini Bu Rita, tentunya Bu Rita kan terbesit rencana untuk melakukan solusi dari permasalahannya Bu Rita. Kira-kira cara apa yang dapat membiasakan siswa untuk berbicara sopan kepada orang yang lebih tua atau tidak menggunakan kata-kata kotor lagi? Mungkin dengan membuat keyakinan kelas, Bu, ya, untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik atau menjaga sopan santun di kelas, baik perkataan maupun perbuatan mungkin, atau paling tidak diterapkan di kelas dan lingkungan sekolah terlebih dahulu deh, Bu, daripada jauh-jauh di lingkungan rumah, paling tidak di lingkungan sekolah saja dulu, paling kecil saja di lingkungan kelas ya, Bu, ya. Ya, upaya yang bagus sekali Bu Rita. Kita usahakan upaya ini yang lebih kecil dulu, lingkup kelas dulu ya. Keyakinan kelas, karena di keyakinan kelas kan ada kesepakatan kelas antar warga kelas tuh ya, Iya. yang pastinya ada progres ya, progres meskipun sedikit tapi pasti ada progres di sana Bu Iya, Rita. iya, harapannya begitu, Bu, harapannya. Harapannya paling tidak paling kecil saja di lingkungan kelas dulu, setelah itu di sekolah atau alhamdulillahnya lagi kalau misalnya di rumah bisa diterapkan setiap hari, sehari-hari dengan orang lain, dengan orang tua terutama. Ya, saya setuju dengan Bu Rita. Nah, kalau misalkan Bu Rita, kan Bu Rita sudah membuat keyakinan kelas.
kemudian masih ada yang melanggarnya Bu Rita, apa yang akan Bu Rita lakukan? Kalau misalnya ada yang melanggar, apa yang saya lakukan? Saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Saya akan mencoba menstabilkan identitas mereka, memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, saya sepakat juga nih dengan Bu Rita. Memang segitiga restitusi ini sangat efektif untuk mengatasi permasalahan yang dialami Bu Rita. Karena siswa ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, Bu Sita, benar. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi, kira-kira apa yang ditemukan solusinya oleh anak-anak itu? Harapannya setelah saya melakukan segitiga restitusi ini, mereka dapat memperbaiki perilakunya, meskipun tidak mungkin secara langsung ya Bu ya, pasti membutuhkan waktu untuk mengubah mereka kebiasaan, karena apalagi kan ini kebiasaan yang sudah tertanam lebih lama daripada saya menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi bukannya tidak mungkin, juga tidak sulit, tapi membutuhkan waktu mungkin Bu ya untuk membiasakan hal-hal baik ini. Iya benar, memang segala sesuatu itu memang butuh proses ya Bu, apalagi ini hal kebaikan untuk anak-anak. Selain itu, apakah ada program lain Bu Rita supaya lebih menekankan murid ini termotivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa kita harus menyuruh? Ini saya ada ide Bu. Mungkin Ya Bu Rita? dengan menggunakan bahasa Kromo Inggil dalam sehari ya Bu, supaya anak-anak lebih terbiasa. Jadi saya mengusulkan kepada kepala sekolah saya untuk one day Kromo Inggil misalnya seperti itu. Ya. Jadi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman itu menggunakan Kromo Inggil dalam satu hari itu, sehari full harus menggunakan Kromo Inggil. Mungkin itu Bu, program yang Ya. saya rencanakan. Program yang sangat luar biasa itu Bu Rita. Karena kan siswa kita kan tidak bergaul di satu kelas saja kan, bergaul di kelas yang lain. Jadi program itu juga berdampak positif nih. Progresnya juga mungkin lebih besar ya daripada yang tadi. Nah, bagaimana nih upaya untuk hal tersebut tadi kan sudah diceritakan sama Bu Rita di kelas ya. Itu tadi program di luar kelas yaitu menggunakan program ibaratnya sehari one day iya sedinten Jawi ibaratnya gitu ya. Ya. Berarti siapa yang Ibu libatkan di sana Berita? Yang saya libatkan tentunya seluruh pihak yang ada di sekolah, siapapun, semuanya, seluruh warga sekolah, entah itu dewan guru, siswa-siswi, staf, atau juga PPSD, dan atau mungkin juga kantin ya Bu, Ibu-ibu, kantin semuanya yang ada di sekolah, saya wajibkan ikut sedinten Jawi. Ya, bagus sekali itu Bu, kolaborasi yang epik ya. Ya, jadi tadi upaya yang Bu Rita ingin laksanakan yang pertama membuat keyakinan kelas ya Bu Rita? Ya, betul. Yang sebentar Bu Rita. Ya, yang pertama keyakinan kelas. Iya, yang pertama keyakinan kelas. Yang kedua, kalau sudah keyakinan kelas, dengan segitiga menerapkan segitiga restitusi juga. Terus juga melakukan program sedinten Jawi juga, Bu ya. Ya. Nah, itu upaya yang sangat luar biasa menurut saya, Bu Rita. Nah, bagaimana nih tolak ukur keberhasilan yang Bu Rita harapkan? Tolak ukurnya itu bagaimana ya Bu? Kalau saya lihat sih harusnya setelah saya melakukan program itu ada dampak
entah itu anak-anak lebih sopan perkataannya, atau bisa membedakan penggunaan bahasa ketika berbicara dengan lawan komunikasinya atau lawan berbicaranya, dan juga berkurangnya kata-kata kotor yang biasanya sering kali saya dengar di setiap harinya itu, Bu Sita. Iya. Insya Allah dengan program Bu Rita tadi, insya Allah ada progres yang banyak, yang besar ya Bu Rita. Lalu apa nih komitmen Bu Rita terhadap rencana Bu Rita? Komitmen saya, pokoknya saya akan berkomitmen untuk selalu melakukan pembiasaan pada siswa saya untuk menggunakan kalimat atau kata-kata yang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Saya juga akan apa ya Bu, membuat keyakinan kelas dengan siswa saya agar saya tetap berbicara dengan sopan. Maksudnya siswa-siswa saya tetap berbicara dengan sopan dan menggunakan kata-kata yang baik. Dan melakukan segitiga restitusi ketika ada yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Wah, bagus sekali Bu Rita. Saya juga sangat mendukung komitmen yang akan Bu Rita jalani. Semoga anak-anak ini bisa lebih baik ya Bu Rita ke depannya. Amin, amin. Iya. Untuk rencana Bu Rita tadi, tentunya kan perlu banyak dukungan tuh. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja Bu Rita? Dan rencananya Bu Rita akan memulai rencana itu kapan? Tentunya kalau dukungan yang pertama itu kepala sekolah Bu ya, selaku orang yang paling tertinggi di sekolah ya. Yang pertama kepala sekolah, dan dukungannya itu tentunya dengan rekan sejawat. Saya tidak akan bisa melaksanakan program ini jika saya tidak ada kolaborasi atau kerjasama dengan teman-teman saya. Meskipun kepala sekolah saya menyetujui, tapi saya berjalan sendiri, saya tidak bisa. Tentunya pasti ada bantuan dan kerjasama, tentunya harus ini kerjasama dengan rekan-rekan sejawat saya. Dan saya akan melakukan ini mulai besok deh Bu, biar cepat ya Bu ya, lebih cepat lebih baik. Saya akan langsung mengkomunikasikan kepada kepala sekolah saya tentang program ini yang bagus ini tadi dari Bu Sita ini, Sedinten Jawi ya Bu. Iya, betul Ya. Bu Rita. Ya, itu memang segala sesuatu yang baik, apalagi di sekolah itu perlu adanya kolaborasi karena kita tidak dapat melakukannya sendiri ya Bu Rita. Iya betul Bu. Ya, jadi dapat saya simpulkan untuk permasalahannya Bu Rita tadi, untuk siswa yang kurang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau ada siswa yang sering berkata jorok. Jadi upayanya Bu Rita yang pertama membuat keyakinan kelas ya, terus menerapkan segitiga restitusi dan program Sedinten Jawi itu tadi one day. Nah, ini program yang sangat baik ya. Gimana nih perasaannya Bu Rita setelah berbincang-bincang pada hari ini? Iya, alhamdulillah Bu, setelah berbincang curhat nih sama Bu Sita, saya Ya. lebih lega lagi. Saya ada gambaran, oh kedepannya saya akan melakukan ini, saya akan apa ya, ada rasa lega lah Bu ya, lega, senang karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang menurut saya itu sulit sekali, apalagi berkenaan tentang kebiasaan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah Bu Rita, saya juga sangat berterima kasih atas kepercayaannya Bu Rita yang diberikan kepada saya, sehingga Bu Rita bisa membagikan keluh kesah Bu Rita. Iya, saya Bu yang terima kasih kepada Bu Sita karena Ya. sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Iya, saya tidak sabar menunggu kabar baik dari keberhasilan rencananya Bu Rita. Ya, baik Bu, nanti saya kabari ya Bu ya. Saya Ya. calling lagi. Iya, semangat Bu Rita untuk menjalankan rencana baik demi kebaikan bersama. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Rita? Sementara sudah Bu, cukup itu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan kembali, saya akan
ke Bu Sita lagi. Jangan bosan-bosan ya Bu dengar cerita saya ya Bu. Tidak akan bosan, dengan senang hati saya akan menerimanya, Bu Rita. Ya, ya Bu Ya, Sita, saya juga berharap demikian. Terima kasih ya Bu Sita atas waktunya. ya, Semoga kita bisa sama-sama. menjadi guru yang dapat mendidik karakter baik untuk anak siswa kita ya Bu ya. Amin. Semangat untuk kita, Bu Rita. Ya, Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam, Bu Rita.